Kalau di film romcom nih, biasanya hubungan itu gampang banget dimulainya. Si cowok nabrak si cewek, mata bertemu, minggu depan jadian. Atau suatu hari dua teman masa kecil nyadar bahwa perasaan mereka itu lebih dari sekedar sayang sebagai sahabat. Terus akhirnya jadian. Well, sayangnya hidup nggak seindah drama Korea, men. Boro-boro jadian, PDKT sama gebetan aja bagi banyak orang susahnya setengah mati. Gue tahu, mostly lo yang nonton 1% ini jomblo. Gue tahu. Dan mungkin ya alasannya karena ini juga. Mungkin lo bingung mau cari topik obrolan apa pas PDKT. Atau lo mungkin takut respon dari gebetan, gak sesuai sama yang lo harapin. Bahkan, mungkin emang dari awal lo udah insecure. Karena ternyata ada saingan buat ngedapetin cewek atau cowok yang lo mau. Tapi apakah hal-hal tersebut jadinya menghalangi lo untuk mulai PDKT? Nah, kalau misalnya iya, jangan khawatir. Karena di video ini gue akan bahas tips-tips supaya lo bisa lebih pede dan gak terlalu cemas pada saat PDKT. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat like video ini, subscribe channel 1% juga. Karena gue percaya, dari video-video 1%, dari service 1%, lo bisa berkembang. Seenggaknya 1% lebih baik setiap harinya. Masa PDKT, kepanjangannya adalah pendekatan. Ini merupakan tahap sebelum biasanya seseorang menjalin hubungan asmara sama orang lain. Nah, periode waktu ini itu ada supaya kita bisa lebih saling kenal sama gebetan kita. Dan menentukan apakah hubungan ini sebenarnya bisa dibawa ke jenjang yang lebih serius atau enggak. Kalau konteksnya ini, yang lebih serius ini bisa jadi jadian, bisa jadi nikah, dan lain-lain. Karena itu biasanya pada saat PDKT, orang-orang itu selalu berusaha sebisa mungkin buat menampilkan sisi baiknya, positifnya mereka tonjolin. Kenapa? Supaya gebetan tertarik dan mau buat ngelanjutin hubungan ke jenjang yang lebih serius. Kedengarannya sederhana banget kan? Tapi ya tetap aja banyak banget dari kita yang ngerasa nggak pede dalam memulai PDKT. Dan kalau misalnya lo nonton video ini, this could be you. Ya mungkin lo juga merasa kayak gitu. Jadi kenapa nih sebenarnya? Ada apa sama PDKT? Nah, ada beberapa alasan. Ada beberapa alasan kenapa kita jadi nggak pede pada saat PDKT. Yang pertama, pada saat menjalani PDKT, sebenarnya kita otomatis akan menghadapi ketidakpastian. Ketidakpastian ini pada dasarnya muncul dari dua pertanyaan yang kita tanyakan ke diri sendiri waktu kita PDKT. Dua pertanyaan itu adalah soal sikap dan tingkah laku. Pertanyaan soal sikap, contohnya, dia seneng nggak ya chat sama gue? Atau misalnya, gue annoying nggak ya buat dia? Nah, sedangkan pertanyaan tentang tingkah laku, itu contohnya, gue balas apa nih? Dan mungkin lo juga mikir, dia akan respon kayak gimana ya? Ketidakpastian ini bisa jadi elemen yang bikin PDKT itu jadi seru-seru, mengenaskan. Bukan mengenaskan, menegangkan, bagi orang-orang yang suka tantangan. Tapi ketidakpastian ini juga bisa ngebuat kita cemas. Karena ngerasa kita nggak punya kontrol atau kendali atas apa yang akan terjadi. Kecemasan ini yang akhirnya bisa ngebuat kita nggak pede. Buat ngurangin ketidakpastian, tentunya kita perlu nyari kepastian. Nggak lain dan nggak bukan dengan cara berkomunikasi. Nah, hal ini juga bisa jadi masalah yang baru. Karena kurangnya kemampuan berkomunikasi justru bisa membuat kita semakin nggak pede dalam PDKT. Dan itu adalah why yang kedua. Kurangnya kemampuan komunikasi. Gak bisa dipungkirin lagi, kemampuan komunikasi itu penting buat PDKT. Karena beberapa hal. Kalau kita kurang bisa menjelaskan apa yang kita pikirin dan rasain, gebetan kita bisa ngerasa kita nggak niat. Atau malah nggak peka kalau dia lagi dideketin. Kalau misalnya kita kurang bisa menyimak apa yang gebetan ceritain, kita bakal loncat ke topik lain dan gebetan jadinya kurang merasa dihargain. Nah, selain itu juga, kita bisa ngerasa nggak pede dalam PDKT karena pola kelekatan yang insecure. Ini yang nomor 3. Nah, pola kelekatan pada dasarnya adalah pola kita dalam berinteraksi dan bertindak dalam suatu hubungan. Kalau pola kelekatan kita aman, secure, kita bisa percaya dengan orang lain dan mudah untuk menunjukkan perasaan. Mudah untuk menunjukkan afeksi dalam hubungan, jadinya santai. Tapi selain itu akan membuat kita juga nggak terlalu tergantung sama pasangannya kita. Tapi kalau pola kelekatan kita insecure, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Kita bisa ngerasa cemas dan stres terus-menerus karena hubungan kita, bahkan sampai ngerasa nggak bisa hidup tanpa pasangan. Atau kita jadinya kurang bisa percaya dan kurang nyaman berhubungan dekat sama orang lain.
Nggak cuma soal asmara, tapi bisa jadi sama teman, sama keluarga, dan lain-lain. Atau juga kita bisa jadi nggak nyaman berhubungan sama orang lain, atau juga kita jadinya ngerasa nggak bisa melampiaskan emosi kita ke orang lain. Emosi ini nggak cuma emosi marah pastinya. Lo nggak bisa melampiaskan emosi senang, emosi sedih, emosi bahagia, dan itu menyiksa. Nah, kenapa sekarang pola kelekatan yang insecure bisa ngebikin kita nggak pede kalau misalnya PDKT? Well, karena kita sadar kalau misalnya sikap dan perilaku kita itu bisa bikin ilfeel atau malah mengecewakan gebetan kita. Akibatnya, kita mundur duluan dan nggak jadi PDKT-nya. Nah, kita juga bisa ngerasa nggak pede dalam mulai PDKT karena ngerasa kalau kita nggak berhak untuk memulai. Biasanya ini dirasain sama cewek. Nah, padahal nggak ada salahnya kalau perempuan mulai duluan. Menurut studi dari Stanford University, dengan adanya teknologi dating online, perempuan bisa jadi sama aktifnya dengan laki-laki dalam memulai hubungan duluan. Nah, sampai sini dulu. Apa dari kalian pernah ngalamin masalah-masalah yang menghambat PDKT tadi? Nggak usah malu kalau misalnya kayak gitu, mentor-mentor dari 1% bisa ngebantu kalian buat menjelaskan melalui program mentoring. Mentoring 1% adalah program konsultasi online one-on-one bersama mentor 1%, buat menaklukkan kecemasan, ketakutan, serta menemukan langkah hidup lo selanjutnya. Sampai sekarang udah 10.000 orang dari 15 negara yang ikutan di program mentoring 1% ini. Di program mentoring 1%, kamu akan dapetin tes psikologis, kayak tes tingkat stres, tes minat bakat, tes kepribadian yang akurat buat memahami jati diri lo lebih dalam. Terus lo juga akan dapat sesi konsultasi dan hasil tes psikologis itu. Dan lo juga akan dapat solusi-solusi yang efektif sesuai dengan pribadi lo dan juga bisa dengan mudah lo terapkan bahkan setelah sesi itu berakhir. Dan pastinya juga kita sangat menganggap serius soal kerahasiaan dan judgment. Nggak akan ada judgment dalam sesi mentoring dan cerita lo pasti akan dijamin kerahasiaannya. Ada beberapa paket yang ditawarin. Buat info lebih lanjut dan pendaftaran, silahkan lo klik link di komen yang udah dipin, dan ada juga di description box. Ada sekarang lagi diskon 43% untuk paket Super Plus yang berlaku sampai 19 April aja. So, jangan sampai kelewatan dan daftar sekarang juga. Oke, selain mentoring, gue juga punya beberapa tips yang bisa kalian lakuin dulu nih, untuk langkah awal supaya lebih pede dalam PDKT. Gimana aja caranya nih? Yang pertama, lo harus mulai dari diri lo sendiri dulu. Kenali dan terima diri kita terlebih dahulu. Coba introspeksi. Sebenarnya pola kelekatan lo selama ini tuh gimana sih? Kelebihan apa yang bisa lo manfaatin? Dan kekurangan apa yang lo harus perbaikin? Masalah yang belum terselesaikan dari hubungan sebelumnya yang lo punya apa nih? Dari situ, lo bisa menyelesaikan isu yang lo milikin dulu, supaya nggak kebawa ke hubungan lo selanjutnya, dan lo bisa jadi lebih yakin sama diri lo sendiri. Yang kedua, tingkatin kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi di sini bukan cuma nyari topik dan nanya kabar, tapi juga kemampuan buat mengutarakan pikiran dan perasaan kita dengan jelas. Ingat, komunikasi itu adalah soal mentransfer apa yang ada di dalam pikiran lo dan perasaan lo ke orang lain supaya dia mengerti. Itu intinya, bukan soal nyari topik, bukan soal dapat kesempatan untuk sentuh-sentuh, itu apalagi itu. Aneh banget. Pokoknya yang penting lo bisa menyampaikan apa yang ada di dalam otak lo, apa yang lo rasain secara clear, sampai orang lain ngerti. Caranya ya kita praktekin dulu ke orang-orang yang terdekat sama kita. Ke safe zone-nya lo, ke kakak adik misalnya, kalau misalnya lo punya, atau ke temen-temen yang sering curhat sama lo. Coba untuk awal, coba buat untuk lebih memperhatikan mereka ketika mereka tiba-tiba cerita. Ini bisa lo lakukan dengan beberapa cara. Lo bisa ngangguk-ngangguk kalau misalnya lo paham. Tanya kalau misalnya lo bingung. Kasih pendapat hanya ketika ditanya. Tapi coba sampein dengan bahasa yang kira-kira dipahamin sama lawan bicaranya lo pastinya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, cari informasi tentang gebetan lo. Ini gua nggak menyarankan lo untuk nge-stalk, tapi background check. Nggak salah buat ngelakuin background check dulu supaya komunikasi dengan gebetan lo itu lebih lancar. Ya sekarang banyak banget caranya yang lo bisa lakukan. Lo bisa lihat Instagramnya mereka misalnya. Lihatlah foto-fotonya dia, ini tipenya yang kayak gimana nih kira-kira nih gebetan lo ini. Atau kalau misalnya kalian punya mutual friend,
Kalian bisa tanya sama mutual friend itu, nih karakternya kayak gimana? Ini kalau misalnya ngobrol mungkin sukanya ngobrol apa? Atau bahkan sekarang karirnya sedang di mana misalnya. Tapi ingat, informasi yang kita cari itu secukupnya aja. Intinya adalah supaya lo dapet boost awal aja buat mulai interaksi. Dan kalau misalnya lo merasa awkward gitu, kalau misalnya di awal-awal interaksi, ini bisa menjadi solusi buat itu. Tapi ya, lo nggak perlu nyari sampai detail misalnya, oke, gue harus tahu 10 mantannya. Nggak perlu, karena malah jadinya nanti lo nggak mulai-mulai. Lo malah terus aja background check kalau misalnya kayak gitu. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, oke, ini agak aneh. Belajar buat ngeles. Well, oke, ngeles di sini bukannya bilang sesuatu yang kita nggak bermaksud, tapi memperhalus omongan kita supaya kita bisa terhindar dari rasa malu dan cemas akibat respon yang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan dari gebetan. Misalnya, kita pengen ngajak pindah tempat chat dari dating app ke WhatsApp, misalnya. Atau kalau misalnya lo masih pakai Line, ya Line lah. Ya mungkin lo nggak bisa langsung bilang kayak, oke, cukup deh kita ngobrolnya di sini, let's move to WhatsApp. Untuk banyak orang, move dari dating app ke messenger yang lebih private itu sebuah langkah yang gede banget. Emang gak semua orang mikir itu langkah yang segede itu, tapi bisa jadi orang yang lo hadepin itu kayak gitu. Jadi ya mungkin lo harus memperhalus bahasanya kalau misalnya kayak gitu. Lo bisa kasih disclaimer, misalnya bilang bahwa, well, gue gak terlalu sering buka Tinder. Kalau misalnya lo pakai Tinder. Jadi kalau misalnya lo tertarik, let's move to WhatsApp. Tapi yang lebih penting lagi adalah, well, kalau misalnya ternyata dia nggak mau, ya udah, nggak usah maksa. Oke, itu yang keempat. Dan yang kelima adalah lawan pikiran-pikiran negatif lo yang menghambat lo untuk mulai. Setiap muncul pikiran negatif yang bikin lo minder soal PDKT, lo tangkep pikiran itu dan tanyain ke diri lo sendiri. Ini kenapa sih gue mikir kayak gini? Ini sebenarnya rasionalisasinya apa dari pikiran ini? Apakah emang akan terbukti, akan terjadi hal yang lo pikirkan secara negatif itu? Atau sebenarnya it's not rational aja? Itu cuman mekanisme diri lo untuk menghalangi lo dari mulai ngobrol sama gebetan lo. Misalnya lo ternyata match nih di salah satu dating app. Dan kalau misalnya lo cowok, pastinya lo biasanya inclined untuk ngechat duluan. Ya nggak semua cowok kayak gitu, tapi kalau gue biasanya inclined untuk chat duluan. Muncullah mulai nih biasanya pikiran-pikiran, palingan dia nge-swipe right banyak orang di sini nih gara-gara bisa swipe puasnya. Nah, kalau misalnya udah mulai ada pikiran-pikiran kayak gitu, lo coba tangkep pikirannya dan emang bener-bener pikirin aja. Kenapa sebenarnya gue mikir kayak gitu? Apa rasionalisasinya? Apa sih pengalaman-pengalaman gue yang akhirnya menyebabkan gue punya pemikiran-pemikiran kayak gini? A lot of times, kalau misalnya lo udah mulai menangkap dan mempertanyakan pikiran kayak gini, lo jadi bisa melihat dua sisi. Oke, itu negatifnya. Tapi ada positifnya juga. Pertanyaannya adalah, kenapa lo gak mikir yang positif? Kalau misalnya kayak gitu. Padahal, dua-duanya punya kemungkinan untuk terjadi. Oke, nih orang mungkin aja emang nge-swipe right banyak orang di sini gara-gara emang bisa swipe sepuasnya. Oke, tapi di sisi lain, lo juga bisa melihat yang positifnya. Well, oke, dia tipe lo. Oleh karena itu, lo swipe right. Dan ya udah dia swipe right juga ke lo punya kesempatan buat ngobrol sama dia. Is that a bad thing? Enggak. Nah, kadang-kadang emang orang tuh suka lupa bahwa oke, negatifnya ada, tapi positifnya juga ada gitu. Jadi ya jangan kalah lah sebelum berperang. Jangan kalah sama pikiran lo sendiri. Satu-satunya hal yang menghambat lo untuk mulai PDKT itu di otak lo, itu otak lo sendiri. Jadi kunci sukses supaya pede, supaya bisa mulai di PDKT adalah memulai dengan persiapan. Iya, persiapan kita buat menghadapi gebetan kita maupun menghadapi segala kecemasan yang asalnya bisa dari diri kita sendiri. Yang penting, mau berhasil atau enggak, yang penting udah nyoba dulu dan udah mengalahkan ketakutan kita dan bisa akhirnya memakai pengalaman itu buat ngebangun hubungan yang lebih baik lagi ke depannya. Sama calon-calon gebetan yang mungkin lebih beruntung daripada cewek atau cowok yang nolak lo. Nah, oke, itu aja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang nggak pede memulai PDKT. Kalau misalnya lo ngerasa terbantu dan pengen orang lain terbantu juga, teman-teman lo yang jomblo juga mungkin share video ini ke mereka. Jangan lupa juga buat like, subscribe pastinya channel 1% buat nonton video-video informatif lainnya. Kita upload setiap hari jam 7 malam. Gue Vicky dari 1%.
Ini video hubungan asmara gue yang pertama dari sekian bulan. Pokoknya sampai ketemu di video selanjutnya.